Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jejak Diaspora, selamat datang di Jejak Diaspora Muslim. Kita akan berbagi cerita dan pengalaman menarik dari para diaspora Muslim di Amerika dan berbagai belahan dunia lainnya sambil menemani ibadah puasa Anda. Saya Ganira Pratama dari apartemen saya di kota Arlington di negara bagian Virginia. Dan saya Vina Muptadi dari rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Pemirsa udah siap untuk menyimak kisah-kisah dari diaspora Muslim, mancanegara dan juga Amerika Serikat tentu saja yang inspiratif. Nah langsung aja nih kita punya banyak kisah-kisahnya termasuk yang ini. Ada sebuah tradisi iftar baru di masjid-masjid Amerika, iftar drive-thru. Komunitas Somalia di negara bagian Minnesota diizinkan untuk berazan sepanjang bulan Ramadan. Inisiatif Truk Taco yang memberikan makanan taco gratis di depan masjid-masjid. Halo sahabat Jejak Diaspora Muslim, seperti yang Anda ketahui, cara kita hidup selama pandemi COVID-19 ini harus dirubah untuk mencegah penyebaran virus ini. Kita di Amerika Serikat disarankan untuk tetap social distancing, dan oleh karena itu banyak events yang biasa terjadi saat bulan Ramadan harus di-cancel atau di-postpone. Iya, termasuk salah satunya adalah iftar atau buka puasa bersama di masjid-masjid. Meskipun demikian, hal itu tidak menghalangi masjid-masjid untuk berbagi. Mereka tetap mengadakan buka puasa tapi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan membagi-bagikan box-box makanannya ke para jemaah yang berdatangan lewat mobil. Jadi nggak perlu turun dari mobil. Ini disebut iftar drive-thru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Masjid Maf. Ini setiap sore jam 7:30 yang datang langsung diambil pakai mobil. Kemudian anak-anak muda yang membagikan. Dan mereka yang agak tua, orang yang tidak bisa datang ke Maf, itu ada mobil khusus untuk di-deliver ke tempat mereka, insyaallah. Menurut Ustaz Joban Imam Masjid Ar-Rahmah, setiap malam masjidnya menyediakan 150 kotak makanan bagi mereka yang membutuhkan. Rian? Masjid Ar-Rahmah di kota Redmond, negara bagian Washington, didirikan Asosiasi Muslim di Puget Sound. Sebagian besar anggotanya bekerja di bidang teknologi di wilayah itu. Setiap malam di bulan Ramadan, biasanya masjid ini menyediakan hidangan buka puasa untuk sekitar 300 orang dan untuk 1.000 orang di akhir pekan. Masjid lainnya di berbagai wilayah Amerika di masa pandemi juga melakukan hal yang sama, karena pengurus masjid menyadari perekonomian jamaahnya yang beragam. Tidak semua yang hadir untuk berbuka puasa bersama di masjid hanya karena keutamaan berada di masjid selama bulan Ramadan, tetapi juga karena ketidakmampuan. Selain itu, masjid juga akan tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga sah dan dipercaya, menampung dan menyalurkan dana dari mereka yang ingin beramal maupun melaksanakan kewajiban membayar zakat atau fidyah. Sehingga masjid memiliki dana yang cukup untuk tetap menyediakan hidangan berbuka, khusus bagi mereka yang membutuhkan di masa pandemi ini. Seperti halnya di Masjid Darul Hijrah di Falls Church, negara bagian Virginia. Ramadan is the month where Muslims are much more generous than the other months. And because not only that there are many rewards for giving charity in Ramadan, but also that was how the Prophet, peace be upon him, used to do. Di bulan Ramadan sebelum pandemi, setiap harinya Darul Hijrah menyediakan hidangan buka puasa bersama antara 700 hingga 800 orang dan 1.200 hingga 1.500 untuk akhir pekan. Dan khusus untuk drive-thru atau layanan tanpa turun ini, dan semua itu dilakukan tanpa melanggar aturan menjaga jarak sosial maupun fisik. The food is being cooked here by the workers of the mosque, and us volunteer we come later around 4 to pack the food, put the stickers on, bag them, and then distribute them. Dan dengan tingginya semangat komunitas muslim yang berlebih untuk beramal, Masjid Darul Hijrah maupun masjid lainnya juga menyediakan dompet khusus pandemi.
Dana darurat COVID-19 itu disediakan untuk membayar sewa rumah, tagihan listrik, dan kebutuhan lainnya khusus bagi mereka yang kehilangan penghasilan selama pandemi. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Wah, inisiatif yang luar biasa sekali ya. Baru kali ini loh aku mendengar ada yang namanya iftar drive-thru. Luar biasa sekali. Gimana Gan? Tertarik untuk mencoba? Pastinya dong, Vin. Terus makanannya juga kelihatan enak banget ya. Jadi ngira lagi deh. Anyway, masih banyak cerita menarik ya. Jadi jangan kemana-mana. Jejak Diaspora Muslim akan kembali lagi setelah yang satu ini. Halo sahabat Jejak Diaspora, kita kembali lagi di Jejak Diaspora Muslim persembahan VOA. Nah sekarang saya mau tanya ke Gandira nih, di kotak sebelah, apa yang paling kamu kangenin dari Ramadan di tanah air? Apa ya? Mungkin makanannya ya. Aduh, buka puasa jajanan Indonesia sambil nongkrong bersama teman-teman itu paling seru, Vin. Tapi aku juga kangen dengerin azan maghrib. Di Amerika karena nggak ada ya. Iya ya, kita kalau mau buka puasa harus pakai app ya untuk mendengarkan azan maghrib. Tapi jangan salah loh, tahun ini tepatnya di negara bagian Minnesota itu mereka diperbolehkan untuk memperdengarkan suara azan di bulan Ramadan ini. Langsung aja kita lihat liputannya berikut ini. Seperti umat Islam di banyak kota di Amerika Serikat dan juga di seluruh dunia, Muslim di Minneapolis, negara bagian Minnesota, melakukan ibadah puasa Ramadan dan sholat di rumah saja tahun ini, mengikuti aturan pembatasan sosial dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Allahu Akbar, Allah. Tapi tahun ini juga, setidaknya Muslim setempat yang mayoritas berasal dari Somalia bisa mendengar suara menyejukkan bagi mereka. Selama bulan Ramadan, Wali Kota Minneapolis, Jacob Frey, mengizinkan Masjid Darul Hijrah untuk mengumandangkan azan untuk salat 5 waktu menggunakan speaker eksternal. The ability to freely exercise your religion is broad-based and is not dependent on whether you're Jewish or Christian or Muslim. There's no right out there that says that you don't have to hear church bells. There's no right out there that says that I don't have to hear Christmas carols. And similarly, there's no right that people should not be able to hear their call to prayer. Izin mengumandangkan azan lewat pengeras suara ini merupakan yang pertama kalinya terjadi di sebuah kota besar di Amerika. Minneapolis berpenduduk hampir 500,000 jiwa, sementara kota-kota yang telah sebelumnya memberi izin serupa, Hamtramck dan Dearborn di Michigan, serta Patterson di New Jersey, masing-masing berpenduduk puluhan ribu jiwa. Di Amerika, azan biasanya hanya terdengar lewat speaker internal. I've been traveling to, overseas. We born overseas, and I think we've been hearing all the time, 5 times a day, the call of prayer goes out. So it's something, historical for us. Sejumlah warga dari mayoritas non-muslim pun penasaran ingin mendengar azan. I picked up my son and we came down here to listen, and I think it sounded very beautiful and very welcoming. Tapi tentunya yang paling terharu adalah Muslim dan Muslimah Amerika yang belum pernah mendengar azan lewat pengeras suara eksternal sejak mereka hijrah ke Amerika. It's very emotional, it makes me cry. And I've been here like 20 years. I haven't experienced this before. So it's really, really emotional. Puluhan ribu Muslim Somalia tinggal di Minneapolis, menjadikan kota ini konsentrasi terbesar diaspora Somalia di AS. Mengikuti anjuran Pemda dan pemuka agama setempat, selama bulan suci Ramadan kali ini, mereka melakukan sholat tarawih di rumah dan kajian keagamaan lewat aplikasi pertemuan video virtual seperti Zoom dan Teams. Dari Minneapolis, Minnesota, demikian laporan tim VOA.
Aduh, kangen banget ya dengerin azan. Alhamdulillah komunitas di situ bisa dengerin azan. Karena walaupun mereka terpisah dan harus mempraktikkan social distancing, tapi mereka tetap bisa merasa kemeriahan Ramadan. Iya, andaikan ya kebijakan itu juga bisa menular ke negara bagian lain, at least selama bulan Ramadan aja nggak apa-apa deh ya. Tapi berbagai kemudahan juga sebenarnya dirasakan oleh komunitas Muslim yang minoritas di Amerika Serikat ya. Termasuk salah satunya adalah kemudahan dalam mencari makanan halal. Penting nih untuk berbuka ataupun bersantap sahur ya kan. Karena itu kita akan mengajak pemirsa untuk berbelanja ke sebuah toko halal di negara bagian Virginia. Jutaan warga di seluruh Amerika Serikat kehilangan pekerjaan akibat karantina selama pandemi COVID-19. Namun bagi sejumlah bisnis kecil yang berjualan bahan makanan, Ramadan justru membawa berkah tersendiri, yaitu datangnya konsumen secara konstan. In the beginning, we had some difficulties receiving products on time. But now everything is back to the normal. We have enough supply. Everything is in the market. As I just said, yes, we have different vendors from Afghanistan, Pakistan, India, Saudi Arabia, Turkish. Because of the coronavirus, a lot of customers they supply themselves. Kejadian serupa juga dialami Fair Price, supermarket di Alexandria, Virginia. Tapi isunya bukan terkait jumlah pasokan untuk Ramadan, melainkan melonjaknya harga pengiriman barang. जैसे कि रिसेंटली हमारा पूरा ट्रक लोड न्यूयॉर्क से आया है, जिस पे हम यूजुअली पे करते थे $250 द होल शिपिंग, और अभी जो है $150 ईच पैलेट, उसके अंदर 18 पैलेट है। आप कैलकुलेट कर सकती हैं कि प्राइस रेंज कहाँ जाएगी इसकी। कस्टमर के काफ़ी रिएक्शन है, इट्स नॉट द सेम थिंग। बहुत से लोग जो हैं वो आउट ऑफ जॉब्स, बट द प्राइसेस आर गोइंग क्रेजी हाई। Sejalan upaya toko-toko melanjutkan pengiriman barang karena takut kekurangan stok, di tengah harga yang melonjak sekalipun, konsumen yang takut sering keluar rumah akhirnya juga terpaksa memborong. Because of the panic of corona and all these things, and we didn't know how the situation will be. It's going, everyone is get panic about the shopping and to stock some food and Mahalnya biaya mendatangkan barang bukanlah satu-satunya tantangan bagi toko. Mereka juga kesulitan meyakinkan pegawai yang khawatir tertular. अभी मेरे पास बिग शॉर्टेज इन द मीट। 4 वर्कर्स जो मेरे यहाँ कोरोना की वजह से छोड़ के चले गए हैं कि we scared, we don't want to work. Banyak supermarket yang menawarkan produk halal di kawasan Virginia Utara menawarkan jasa online shopping atau ambil barang di parkiran. Tapi tidak sedikit konsumen yang masih ke toko. I have everything. I actually haven't stepped out for a month. Today I finally stepped out. Usually I send my husband to the store. And this Ramadan, unfortunately, I can't be with my family. It will just be me and my husband celebrating. Baik pemilik toko maupun konsumen menyatakan tidak ada kekurangan bahan kebutuhan sehari-hari. Namun semakin meningkatnya pengangguran dan harga membuat Ramadan kali ini lebih prihatin dari sebelumnya. Dari Fairfax, Virginia, VOA. Asik, saya bisa menikmati makanan dan minuman halal sepanjang bulan Ramadan. Nggak jauh dari apartemen saya. Speaking of which, aku juga mau beli korma lagi nih, udah mau habis. Wah, kebetulan aku ada, tapi sama udah mau habis juga. Tapi ini aku seneng karena dapat kormanya tuh nggak perlu jauh-jauh. Jadi kalau di toko halal itu kan biasanya jauh ya dari rumah, tapi ini aku menemukannya di toko biasa sebenarnya. Oh, enak banget. Anyway, pemirsa jangan kemana-mana karena VOA Jejak Diaspora Muslim akan kembali lagi setelah yang satu ini. Welcome back to Jejak Diaspora Muslim, acara kesayangan Anda langsung dari VOA. Pemirsa jangan pada ngiler ya, karena dalam segmen ini kita akan eksplor cara-cara berbeda untuk membuat perubahan positif dengan makanan. Food brings people together, ya kan, Pin?
Oh, pastinya dong. Nah, salah satunya adalah dengan bagi-bagi taco halal. Taco ini adalah makanan khas Meksiko ya, yang juga populer di Amerika Serikat. Jadi kayak sehelai tortilla yang kemudian diisi dengan beberapa ingredients, ada daging atau ayam, kemudian dengan sayur mayur. Nah, ini dibagi-bagikan gratis di berbagai masjid dan sudah 30.000 lebih taco yang dibagikan. Langsung aja kita lihat liputannya yang kami rekam sebelum pandemi COVID-19. Sebuah truk taco kecil diparkir beberapa langkah dari sebuah masjid di Los Angeles di permukiman yang didominasi warga Meksiko dan Afrika Amerika. Para pengunjung masjid dan Latin diundang menikmati taco gratis. Ben Vasquez asal Meksiko dan Rida Famida asal Palestina menggagas truk taco ini. Mereka bertemu pada 2015 dan memutuskan melakukan sesuatu untuk menyatukan dua komunitas besar yang belakang kerap menghadapi isu diskriminasi dan imigrasi. Whatever happens to an oppressed community will eventually happen to another oppressed community. And we're already struggling with people trying to define us in the way that demonizes us and demoralizes us. We are something beautiful within each other, and as we talk and we break bread with each other, and we're able to talk, we take off those prejudices that was put upon us by other people. Mereka meluncurkan proyek #TacoTruck@EveryMosque pada tahun 2017. Sejak itu, mereka telah membagikan lebih dari 30.000 taco dan memberi makan lebih dari 8.000 orang. Tetapi selain makanan yang mereka bawa dari ibu kota California, Sacramento, mereka juga membawa pesan untuk melawan stereotip kebencian dan ras. We face a lot of dehumanization every day, as women, as DACA recipients, as people of color. So again, knowing other communities are going through the same thing, it's very heartbreaking. But again, it leads back to coming to events like these, really getting to know every community, getting to know why we all belong here and why we all have a reason to be here and why we all deserve and should be here. Para pendiri #TacoTrucks@EveryMosque menggunakan daging halal untuk taco yang mereka buat. Tidak banyak yang tahu bahwa taco, makanan terkenal dari Meksiko, mirip dengan shawarma, makanan khas Timur Tengah. Menurut Rida dan Ben, ini membuktikan bahwa walaupun ada perbedaan budaya, ada lebih banyak hal yang menyatukan masyarakat daripada yang memecah belah, bermaksud selera makanan. Wah, emang ide yang bagus. Ini sangat membantu dua komunitas yang sering terlupakan di Amerika, yaitu Latinos dan orang Muslim. Sampai dagingnya pula dibikin halal loh, Vin. Wah, luar biasa. Jadi pengen nyoba ya. Dan ini inisiatifnya juga sangat populer karena berawal dari satu tempat saja kemudian menular ke tempat-tempat lain di Los Angeles dan juga di seluruh California. Wah, mantap guys. Semoga sukses selalu. Lihat cerita itu jadi gimana ya, kangen mau pergi keluar dan bukber bersama teman-teman. Tapi tahun ini dan juga tahun lalu sayangnya tidak banyak restoran yang buka setelah jam 8, yaitu maghrib di sini. Apalagi tahun ini kan dengan adanya pandemi malah pada tutup semua, nggak boleh makan di tempat. Tapi paling enggak ya, sejak tahun lalu itu sudah ada inisiatif di salah satu kota termasuk di sekitar Washington DC, yaitu Dine After Dark. Ini yang memungkinkan restoran-restoran untuk buka lebih lama supaya warga muslim bisa buka puasa di restoran. Kita lihat liputannya yang kami rekam sebelum pandemi COVID-19. Di masjid di kawasan Falls Church, negara bagian Virginia ini, jemaah melakukan tausiah dan mengaji bersama sebelum berbuka puasa. Usai sholat, banyak di antara mereka yang lalu pergi ke restoran untuk makan malam. Tapi di sini maghrib dimulai menjelang jam 8:30 dan umumnya restoran tutup jam 9 atau 10 malam, terutama hari kerja. Sebuah inisiatif bernama Dine After Dark atau bersantap setelah gelap mengajak restoran untuk buka lebih lama sehingga warga muslim bisa berkunjung untuk makan malam selama Ramadan. Pencetusnya adalah seorang Nasrani, Catherine Ashworth Brand.
I just want this to become a common business practice because I think it's the right thing to do. I think that treating customers with respect and appreciation during their holiday season is something that all customers like, and it's good for business. Gagasan ini sangat menarik bagi Andy Shalal, Muslim asal Irak, pemilik jaringan restoran Busboys and Poets. Restoran-restorannya yang selalu bergandengan dengan toko buku sering mengadakan iftar bersama. Restorannya memang selalu buka hingga jam 1 malam, tapi Andy berharap gerakan ini bisa menular ke bisnis lainnya hingga menjadikannya kebiasaan setiap tahun selama bulan Ramadan. Me being a Muslim, I understand the significance of Ramadan, how important it is to people and families to come together and break bread together during this time. It's not so much about what the food is and what you're offering, it's really about being welcoming. Menurut data Pew Research, jumlah warga Muslim mencakup 2% populasi Washington DC dan sekitarnya, sehingga pengenalan terhadap Ramadan kepada bisnis lokal cukup signifikan. Buka bersama di Busboys and Poets disponsori oleh Muslim Writers Collective of Washington DC, organisasi sastrawan Muslim ibu kota. Usai sholat maghrib berjamaah, pengunjung menikmati hidangan seperti ayam halal dan menu vegetarian sambil menikmati hiburan komika lokal seperti Louis Al-Hashimi. So a lot of people move here to DC and they might not have family nearby, they might not know many people, but Ramadan is a good time to get to know one another. So the more places we have to eat together late at night during Ramadan, the better. Andy Shalal berharap di masa mendatang, iftar di restoran akan menjadi pemandangan lumrah di ibu kota Amerika. Dari Washington DC, VOA. Wah, kok aku baru tahu sih? Ini kan di Virginia dan aku tinggal di Virginia. Sekarang jadi percuma karena semua restoran tutup karena harus mempraktekkan social distancing. Wah, sepertinya Gandira nih kurang bergaul nih. Masa nggak tahu ada di tempatnya sendiri yang ternyata juga nggak jauh juga ya dari tempat saya di Maryland. Jadi Gandira, kapan-kapan saya akan ajak kamu iftar di salah satu restoran yang berpartisipasi di Dine After Dark. Tapi nanti ya, after the pandemic is over pastinya. Tapi ditraktir ya sama Vina. Ya, boleh. Kan Gandira anak kos ya, jadi nanti saya traktir ya. Tapi nanti tunggu pandeminya sudah selesai. Oke pemirsa, baik, dan demikianlah jejak diaspora Muslim untuk episode kali ini. Apabila Anda masih ingin tahu mengenai berbagai kisah tentang Muslim di Amerika, bisa dibaca di situs kami www.voaindonesia.com. Akhirnya saya Vina Muptadi dari kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan saya Gandira Pratama dari apartemen saya dari negara bagian Virginia. Selamat berkarya dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.